Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello everyone. Today, hari ini aku akan mereview buku tentang The 5 AM Club. Jadi, review buku kali ini tentang apa sih arti The 5 AM Club dan dari mana saya mendapatkan buku-buku review seperti ini. Kita mulai dan kita kembali ke review bukunya dulu ya. The 5 AM Club ini, The 5 AM Club ini itu adalah pentingnya bangun pagi dan memanfaatkan waktu tersebut untuk mengembangkan diri. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah Robin Sharma 2018. Nah, The 5 AM Club ini artinya adalah 5 jam 5 pagi club. Jadi artinya klub jam 5 pagi. Kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluan. Kenapa bagian jam 5 pagi bisa mengubah hidupmu? Banyak orang sukses atau semacam direktur, pengusaha, atlet, Gojek online, em, guru, atau profesi yang lainnya, itu mereka semua memiliki rutinitas pagi hari yang disiplin. Dalam bukunya 5 AM Club, Robin Sharma menjelaskan bagaimana bangun lebih awal jam 5 pagi dan menjalani rutinitas yang terstruktur. Mengapa kita harus menjalankan kegiatan yang struktur? Karena dapat meningkatkan produktivitas, disiplin, dan kebahagiaan loh. Buku ini ditulis dalam bentuk cerita fiksi tentang seseorang entrepreneur yang sedang menghadapi tantangan besar dan bertemu dengan seseorang mentor bijak yang mengajarkan rahasia kesuksesan. Nah, bagi kalian yang bercita-cita untuk menjadi orang sukses atau tidak atau apa ya, belum memiliki cita-cita tetapi kalian sebagai Gen Z, kalian tuh pengen membanggakan kedua orang tua atau ingin mencapai kesuksesan. Nah, ini kalian harus mencapai target dan ini termasuk ya the 5 AM. Itu jam 5 kalian harus membiasakan jam 5 pagi seperti sholat subuh dan lain-lainnya. Oke, kita kembali ke materi. Inti dari buku ini, jika kamu bisa menguasai jam pertama setelah bangun tidur, kamu bisa menguasai hidupmu. Kita lanjut. One, victory hour. Artinya adalah jam kemenangan. 20-20-20 formula. Apa itu 20-20 formula? Robin Sharma menyarankan agar jam pertama setelah bangun tidur digunakan dengan strategi 20-20-20. 20-nya ada 3 kali ya. Nah, apa itu 20-20-20? 20 menit pertama move, yaitu bergerak atau olahraga. Pertama kali yang kalian harus untuk melakukan jam 5 pagi, misalkan kalian bangun jam 5 pagi, kalian melakukan aktivitas fisik seperti 20 menit pertamanya. Kalian misalkan bangun tidur. Nah, di situ kalian misalkan memiliki waktu luang gitu. Kalian lakukan aktivitas fisik seperti jogging, yoga, ataupun workout. Itu tuh untuk sehat. Kalau kalian tidak mau sehat, skip untuk melakukan kesuksesan dan untuk melakukan the 5 AM Club. Biasanya Gen Z ini itu suka yang FOMO.
Dan biasanya di TikTok itu lebih sering aku pernah melihat konten-konten anak gunung gitu. Terus pasti kalian pada pengen kan kayak ah kalian nggak pernah olahraga sama sekali dan tiba-tiba ikut yang namanya mendaki gunung. Bagaimana kaki? Apa itu kabarnya Kak? Gimana kaki itu kabarnya? Oke, kita lanjut. Jadi, jogging, yoga atau workout itu penting banget untuk 20 menit pertama. Keringat yang keluar juga membantu detoksifikasi tubuh dan meningkatkan fokus. Jadi 20 menit pertama ini fokus ke bagian olahraga. Karena pagi-pagi 20 menit kedua, 20 menit kedua refleks, yaitu refleksi dan meditasi. Gunakan waktu ini untuk merenung, menulis jurnal, meditasi atau fokus, dan berdoa. Stop scrolling. Mulai dari sekarang, stop scrolling kalau misalkan kalian sudah lelah ataupun memiliki waktu luang. Nah, biasanya anak-anak Gen Z ini kan biasanya maupun Gen Z, Gen Alpha, di sini targetnya tuh untuk siapa saja ya, mau Gen milenial, itu kalian harus menggunakan waktu untuk merenung, menulis jurnal, fokus terhadap target, dan berdoa. Itu tuh penting banget loh berdoa tuh. Oke, yang kedua, dari 20 menit kedua adalah buat daftar bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Dalam agama Islam, itu ada yang namanya surah atau Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatnya. Dan ini itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya nggak mau merasakan hal ini sendirian. Kalian juga harus bersyukur, renungkan tujuan hidup, dan visualisasikan kesuksesanmu. Jadi jangan omon-omon aja nih yang buat setiap malam kalian tidur, terus kalian bayangin gak punya duit 1 juta, 1 miliar, 30 miliar. Jangan omon-omon guys, stop scrolling sekarang. Kalau misalkan kalian tetap scrolling, itu biasanya satu video di scroll, 2 video di scroll itu tuh berbeda-beda materi dan materinya itu biasanya negatif dan positif. Itu kalian tahulah mengenal istilah brain rot. Mungkin itu eh, apa ya? Masih 11-12 tentang standar TikTok yang nggak jelas. Sebenarnya standar TikTok itu bisa menghasilkan positif dan negatif jika penggunaannya lebih bijak atau lebih buruk. Oke, lanjut. Membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan mental. Nah, ini kalian kalau misalkan terus scrolling, kalian bodoh amat, dengan target, fokus, meditasi, dan kalian misalkan melihat scrolling di HP atau setan gepeng. Kita sebut aja HP ini adalah setan gepeng kalau misalkan kalian scrolling. Membantu itu tuh kalian kalau misalkan scrolling itu ya bakal stres lagi kalau misalkan kalian itu kalau scrolling misalkan videonya itu tentang apa tipe wajah atau yang membuat kalian insecure itu bisa aja kalian stres dan tidak tertolong. No guys, pokoknya The 5 AM Club ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan mental. Jadi tenang aja guys. Kalian kalau misalkan kudet enggak juga. Kalau misalkan membuat konten itu lebih baik membuat tren tersebut
tren dari awal tersebut dan apa ya, mencontoh perilaku yang baik. Biasanya yang kayak mencontoh perilaku yang baik itu banyak pengikutnya. Jadi jangan heran, jadi jangan takut kalau kamu itu kudet atau apa. Oke, lanjut 20 menit ketiga. Tadi sudah saya bahas 20 menit pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang 20 menit ketiga. Ini terakhir ya. Grow, yaitu belajar dan pengembangan diri. Jadi 20 menit pertama dan kedua itu sudah menjadi bagian pengembangan diri. Dan lebih berkembang kita untuk pintar dan cantik atau ganteng, ya, ganteng, cantik, bacalah buku, dengarkan podcast yang meningkatkan eh, meningkatkan meningkatkan apa ya, kritis, pikiran kritis dan edukatif, atau pelajari skill baru. Orang sukses selalu memiliki kebiasaan berikut yang saya jelaskan. Belajar setiap hari untuk terus berkembang, membantu meningkatkan kreativitas dan wawasan baru. Kesimpulannya yaitu, jam pertama di pagi hari adalah waktu paling berharga jika digunakan dengan baik. Kalau misalkan kalian bangun jam 5 dan itu kalian bangun-bangun udah pegang HP pastinya, dan kalian pasti mengecek SMS atau pesan, nggak ada misalkan, ya udah lanjut ke TikTok. Kamu niat untuk melihat TikTok itu untuk apa? Strike misalkan, strike biasanya Gen Z atau ya semacam anak-anak yang bergaul itu kan strike lah bahasanya. Eh, nggak jadi, malah scroll. Itu harus, itu bukan digunakan dengan baik, tapi kurang konsisten. Ini bisa atau tidak bisa menghambat kesuksesan. Dua, the four interior imperations, kunci keberhasilan dan kebahagiaan. Robin Sharma menjelaskan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang uang atau jabatan, tetapi juga tentang keseimbangan dalam 4 aspek utama, yaitu satu, mindset, pola pikir yang kuat. Jadi, kalau misalkan kalian sudah melakukan the 5 AM Club, itu pasti kalian itu dalam pikiran itu sudah memiliki mindset yang baik atau pola pikir yang kuat. Dan kalian juga tenang aja, kalian mendapatkan optimis, percaya diri, disiplin, semua hal bisa dicapai. Dan ini juga masih saya terapkan, masih saya lakukan di kehidupan saya. Jadi saya ingin men-sharing kepada kalian, membagikan kepada kalian untuk tidak sukses sendirian loh. Percaya bahwa dengan usaha disiplin semua hal bisa dicapai, dan jangan biarkan pola pikir negatif atau ketakutan mengendalikan hidupmu. Dua, heart set, emosi yang sehat. Jangan hanya fokus pada logika, tetapi juga kelola emosi dan hubungan sosial. Memiliki rasa syukur, empati, dan kasih sayang terhadap diri sendiri dan orang lain. Jangan biarkan trauma atau emosi negatif menghalangi perkembangan dirimu. 3. Health set, kesehatan fisik yang optimal. 1. Tubuh yang sehat sama dengan pikiran yang kuat. 2. Olahraga teratur, tidur yang cukup, dan makan sehat adalah kunci energi tinggi dan daya tahan tubuh. 3. Jangan mengabadikan kesehatan hanya sekedar sibuk bekerja. 4. Soul set, ketenangan spiritual dan tujuan hidup. Hidup bukan hanya tentang kesuksesan materi, tapi juga tentang makna dan kontribusi. 2. Luangkan waktu untuk refleksi, meditasi, dan mencari tujuan hidup yang lebih besar.
Kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan antara karir, kesehatan, dan hubungan sosial. Biasanya sehat itu bukan hanya fisik yang baik, tetapi mental dan yang lain-lain. Kesimpulannya, kesuksesan sejati adalah kombinasi dari pikiran yang kuat, emosi yang sehat, tubuh yang bugar, dan jiwa yang tenang. 3. The Habit Installation Protocol. Bagaimana membangun kebiasaan baru? Menurut penelitian, dibutuhkan 66 hari untuk membangun kebiasaan baru. Robin Sharma membagi proses ini menjadi 3 fase. Nah, kita catat 66 hari ya. Di situ, misalkan kamu bangun jam 5, itu kalian membutuhkan 66 hari, itu banyak. Kalau misalkan kalian 66 hari itu digunakan untuk jam 5 pagi, itu terbangun memiliki kebiasaan yang baik, itu bisa kebiasaannya itu sudah terbawa. Fase pertama. Kita lanjut ke 3 fase. Fase pertama, destruction. Hari 1 sampai ke 2. Fase yang sulit. Jadi kalau misalkan kalian, gue mau jam 5 mah bangun juga gampang. Ya nggak gitu guys. Kalian harus melakukan tadi 20 menit pertama itu kalian harus lakukan. Mungkin susah, tapi nggak apa-apa. Kita akan memulai sedikit demi sedikit. Awal membangun kebiasaan baru akan terasa berat dan tidak nyaman. Contohnya, bangun jam 5 pagi mungkin terasa sulit dan membuat tubuh terasa lelah. Tantangan utama adalah melewati fase ini tanpa menyerah. Fase kedua, fase adaptasi. Setelah melewati fase awal, tubuh dan pikiran mulai beradaptasi. Nah, ini tuh hari kedua 3 sampai 4. Biasanya tadi hari pertama yang destruction itu hari pertama sampai hari 22. Nah, ini hari kedua 3 dan sampai hari ke 23 sampai hari 4-4-nya. Fase kedua, fase adaptasi. Bangun pagi mulai terasa lebih mudah dan manfaatnya mulai terlihat. Namun, godaan untuk kembali ke kebiasaan lama masih ada. Nah, itu biasanya godaan yang scrolling nggak jelas. Nggak apa-apa, itu masih is okay. Fase instalationnya mungkin masih ada. Masih 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 dikatakan fase installation. Maaf ya kalau misalkan salah pengucapannya, karena saya masih harus belajar lagi tentang pengucapan. Fase ketiga, integration. Hari 4 ke 45 sampai ke 66. Nah, ini udah selesai dong. Kebiasaan menjadi bagian dari hidup. Pada fase ini, bangun pagi sudah menjadi kebiasaan alami. Otak sudah terbiasa dan hasilnya mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari. Setelah fase ini, bangun pagi tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari identitas diri. Kesimpulannya apa sih dari kita bangun, eh kita kita tidur, kita bangun, kita tidur, dari kita melakukan 66 hari, setiap kebiasaan baru membutuhkan waktu untuk berbentuk. Jadi buat kalian yang mau sukses, tolong dengar video ini, disimak baik-baik ya. Disiplin dan konsisten adalah kunci tuh. Jadi kalian bener-bener sih godaan itu tuh tidak bisa apa ya susah lah. Tapi dengan adanya konsisten, kalian akan terus kalian akan terus mengalami perubahan tersebut. 4. Menghindari mentalitas orang biasa. Nah, apa itu? Banyak orang ingin sukses, tapi mereka tidak mau keluar dari zona nyaman. Robin Sharma menyebut ini sebagai mentalitas orang biasa. Nah, jadi
orang ingin sukses aja dibilang orang biasa, guys. Sama aku juga orang biasa. Orang biasa cenderung menunda-nunda dan mencari alasan takut gagal dan terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Tidak mau disiplin dan hanya menunggu motivasi datang. Nah, ini cocok banget buat kalian yang nggak tahu mulai dari mana untuk membuka kunci kesuksesan. Sebaiknya orang sukses memiliki mentalitas yang berbeda. Mereka menghargai waktu dan memanfaatkan dengan baik. Mereka tidak takut gagal karena tahu kegagalan adalah bagian dari proses kesuksesan. Jadi, kalau kalian ingin sukses, kalian akan mengalami 1.000, sejuta kegagalan. Itu bukan berarti kegagalan itu adalah hal yang apa ya? Hal yang kalian udah gagal, udah benar-benar gagal dalam segala, kan kalian sekali gagal, kalian akan gagal dalam segala hal. Nggak begitu. Kalian harus apa ya? Harus berusaha. Kalau misalkan kalian hanya bisa berdoa tapi tidak mau berusaha, tidak ada apa-apanya, guys. Jangan bermimpi seperti itu ya, terutama buat anak-anak yang males baca nih. Pak Dedi ya, Pak Dedi. Biasanya tentara kan juga seperti itu, bangun pagi dia harus baris berbaris. Itu namanya disiplin, guys. Mereka menghargai waktu dan memanfaatkannya dengan baik. Mereka tidak takut gagal karena tahu kegagalan adalah bagian dari proses kesuksesan. Mereka tidak mencari kenyamanan tetapi pertumbuhan. Kesimpulannya, jika ingin mencapai hasil luar biasa, kita harus berani keluar dari pola pikir orang biasa. Nah, bagaimana dengan menerapkan The 5 AM Club? Nah, ini adalah kesimpulan dan action plan dari buku e-booknya. Robin Sharma menutup bukunya dengan perasaan bahwa menguasai pagi berarti menguasai hidup. Kalau kalian melakukan 20 menit pertama tadi, bagaimana cara menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, mulai bangun jam 5 dan hindari menekan tombol snooze. Gunakan formula 20-20-20 olahraga, refleksi, dan belajar jam pertama setelah bangun. 3. Latih kesabaran. Ingat bahwa butuh 6 hari untuk membangun kebiasaan baru. Tingkatkan mindset, heart set, health set, dan soul set seimbang antara pikiran, emosi, tubuh, dan jiwa. Nah, jika kita ingin menerapkan prinsip The 5 AM Club, kita akan lebih produktif, lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih sukses dalam hidup. Jadi, apakah kamu siap untuk bergabung dengan The 5 AM Club ini? Untuk mengubah hidupmu. Baik, nah ini baik guys. Jadi kalau misalkan kalian memiliki cita-cita yang tinggi, gue yakin kalian misalkan satu Indonesia ini mau belajar, mau membaca, mau berusaha, pasti generasi yang akan cerah itu datang. Ya, semangat dan tekad yang konsisten, itu percaya diri yang kuat itu emang perlu guys. Bukan masalah kalian introvert atau extrovert, bukan masalah itu. Introvert aja bisa ngomong. Kalian coba searching atau bisa scrolling dengan yang hal-hal yang baik, misalkan eh, contoh orang introvert yang bisa belajar bicara kepada semua orang, itu ada banyak. Dan ya, itu introvert itu bukan suatu hal yang apa ya, suatu hal yang menjijikan, bukan. Jangan bilang seperti itu, guys. Semua manusia itu memiliki kepintarannya dengan berbeda, tetapi mereka mereka mau belajar untuk mengolah kepintaran atau mengolah peminatannya tersebut. Sekian dari saya, segini saja, dan saya harap
banyak yang menonton dan banyak yang semangat untuk memulai The 5 AM Club ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan 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 sekian, terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nanti ketemu lagi di konten-konten yang lebih menarik dan tentunya tentunya membuat kalian untuk semangat. Dadah. Dadah guys.